Oke, welcome back. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran di exam topics. Apakah worth it dan apakah valid gitu. Jadi sebelum kita mulai pembahasannya, jadi silahkan kalian klik komen, like, dan subscribe ya supaya nggak ketinggalan dengan konten-konten semacam ini lagi. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya juga ya supaya biar gak ketinggalan aja sih. Jadi kita langsung aja. Di sini next. Disclaimer seperti biasa, tidak bermaksud untuk menjelekkan pihak-pihak tertentu. Yang kedua, saya tidak terafiliasi atau tidak di-endorse oleh pihak manapun. Kita next. Jadi apa itu Exam Topics? Jadi Exam Topics itu adalah sebuah komunitas online di mana itu merupakan sebuah tempat seperti bank soal ya. Kita menemukan soal-soal untuk ujian sertifikasi tertentu dari mitra tertentu juga. Jadi sebagai contoh, mungkin AWS mitranya dan sertifikasinya Cloud Solution Architect, kita bisa menemukan soal-soalnya di situ gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya seberapa valid gitu Cloud exam topic ini. Nah, di sini kita bagi dulu sebagai dua comparisonnya, ada free dan pay. Nah, di sini di exam topic sendiri juga menerapkan prinsipnya free dan pay. Jadi yang free itu akses soal hanya separuh yang ditujukan. Jadi ketika kalian nanti masuk misal AWS gitu kan, SaaS Solution Architect 03 gitu kan, itu misal di tampilannya ada 910 gitu kan, tapi yang bisa kalian akses itu hanya separuhnya, 450 soal saja. Dan yang kedua, itu tidak bisa mengakses soal terbaru. Jadi semakin kalian misal dari ada 35 page gitu kan, yang isinya mungkin 1 sampai 10 soalnya gitu, mungkin sampai 908 gitu di page. Misal 900 soal ke 908 itu ada di page 35. Itu yang terbaru tuh. Januari baru keluar gitu kan. Itu kalian nggak bisa akses itu. Paling kalian aksesnya tuh tahun 2022 sampai 2023 aja, yang mungkin pertengahan sampai Juni, mungkin Agustus sampai selesai itu nggak bisa diakses karena itu yang pay gitu kan. Sedangkan yang pay itu bisa mengakses seluruh soal secara penuh, baik yang lama maupun baru gitu. Jadi ya mungkin 1 sampai 908 itu bisa kalian akses semua full gitu. Nah, di sini kita next. Kita skenario ujiannya kita pakai SA Solution Architect 03, itu yang free user. Case 1 dulu yang free user. Jadi di sini ini berdasarkan ingatan ya, berdasarkan asumsi ya. Jadi kalau ini salah ya memang nggak relate aja gitu, tapi kita ada bayangan lah gimana untuk seberapa valid lah berdasarkan ingatan saya ya kan. Nah, kita luruskan dulu, kita satukan visi. Kalau yang saya sudah belajar selama 3 bulan gitu kan, dengan soal yang saya ulangi, jadi pagi sore selama 3 bulan itu dengan berbagai metode ya. Jadi pagi sampai sore 50, 1 sampai 50. Paginya 1 sampai 50, sorenya 51 sampai 100 gitu kan. Besoknya 101 sampai 150 dan segala macamnya gitu kan. Sampai ke separuhnya. Nah, itu terus besoknya kalau udah habis saya ulang lagi metode yang baru 1 sampai 50, tapi malamnya nggak belajar dulu. Besoknya 51 sampai 100, malamnya 1 sampai 50. Jadi saya ulang-ulang gitu terus sampai beberapa kali, mungkin saya banyak yang hafal soalnya lah. Asumsi ya itu sudah jadi core memory ya kan, ibaratnya kayak gitu. Tapi ya sebanyak yang saya lihat lagi itu yang keluar tuh 3 ya, cuma 3 dari 65 soal. Jadi itu 3/65 kali 100 ibaratnya ya. Jadi persentase keluarnya cuma 4,615% gitu kan. Nah, nggak begitu besar ya kan, 5%-nya. Ya sekitar 5% lah ya. Ini kurang lebih dari, ya ini kurang lebihnya aja ya, 5%. Mungkin saya kurang hoki dapat 5%, mungkin kalian hoki mungkin dapat 10 sampai 15% keluar gitu. Nah, di next. Gimana kalau yang kedua yang pay user gitu kan. Jadi kalau yang pay user ini cukup gede ya. Jadi mungkin 2 kali lipatnya. Jadi yang keluar itu soalnya ada 7 kelihatannya. Jadi total ada 10 lebih dikit lah ya. Tapi asumsi kita minimalnya 7 lah. Mungkin 7 sampai 9 seingat saya, tapi 7 aja lah. Nah, itu kalau 7/65 kali 10 itu kan sampai 10,76% gitu. 10,76% dari 65 soal. Cukup gede kan, 10%. Nah, apalagi berarti kalau ini yang itu doang ya, ibaratnya yang bisa kita akses, yang free gak bisa akses gitu kan, 7 soal doang. Jadi maksudnya
yang separuh ke depannya aja lah, yang free nggak bisa akses gitu kan, itu ada 7 dan itu 10,76%. Berarti di total keseluruhan yang pay ini bisa dapat 10,76 ditambah yang tadi tuh yang 4,16 4,615, berarti sekitar 15%, dan itu 15% cukup gede ya menurut saya ya untuk seukuran dummy gini ya. 15% itu cukup gede. Nah, kenapa reasonnya yang pay itu ada kemungkinan lebih bisa keluar gitu? Nah, yang pertama tuh soalnya udah lama ya, outdated. Jadi kalau soalnya lama tuh udah mungkin sudah banyak yang tahu lah. Jadi kayak wah ini soalnya ada di internet ini. Nah pasti banyak yang bener gitu kan. Nah mungkin dari pihak mitranya nggak mau nih yang banyak yang bener ini kan, berarti kan sudah banyak yang tahu, sudah nggak relevan lagi. Jadi mereka mungkin hapus dari bank soal mereka. Yang kedua mungkin udah diupdate ya. Jadi banyak produk dari mitra itu mungkin sudah bertambah kemampuannya. Jadi contoh dia nggak bisa ngasih SMS gitu kan, tapi tiba-tiba sudah jadi bisa SMS gitu kan, bisa ngasih SMS. Berarti kan soal yang berkaitan dengan produk itu dan kekurangan dari produk itu tuh harus dihapus semua kan, harus dihapus semua, harus diganti semua biar relevan gitu kan. Nah jadi mungkin udah banyak yang berubah nih, makanya yang free itu kan yang lama kan, mungkin 2022 mungkin 2023 baru update gitu kan bisa SMS. Jadinya ya soal yang 2022 yang nggak bisa SMS tadi harus dihapus gitu. Yang ketiga mungkin ini adalah salah satu yang paling utama ya, randomness atau tingkat keacakan. Jadi kan soal itu kan diacak kan, jadi kalau soalnya diacak ya kita mungkin cuma dapat 15% ya, mungkin 15% itu cukup gede menurut saya. Jadi 15% ya cukup gede sih. Mungkin ada yang bisa lebih, mungkin 20-30%, tapi saya dapatnya 15% gitu kan. Nah ya soalnya dia acak-acak gitu kan, jadi ada yang dapat. Dan mungkin dari 900-800 soal yang saya sudah bolak-balik itu terus itu gak ada yang keluar, berarti asumsi dari mitra AWS ini itu punya lebih dari 800, mungkin 2-3 kali lipatnya, 2000-an soal ya. Soalnya sampai sekecil itu keluarnya gitu, sekecil itu keluarnya. Nah community, mungkin dari community juga bisa kan aspeknya. Jadi mungkin saja itu bisa kita nambahin soal ya, kelihatannya nambahin soal, dan beberapa orang atau mungkin banyak orang itu hanya menambahkan berdasarkan asumsi. Jadi kita lihat mungkin dari Q&A gitu kan, oh ada orang yang tanya nih, pertanyaannya bagus, jadiin soal dong gitu kan, jadiin soal enak nih gitu kan. Terus nanti tinggal kita bedah, oh ini gini, itu juga bisa kan, bukan dari real ingatan mereka mengenai ujian. Dan seperti yang di video tadi kemarin itu, mungkin soalnya panjang tuh juga jadi pengaruh. Soal dan opsi yang panjang tuh juga jadi pengaruh ingatan mereka, juga cukup sulit untuk menghafalkan soal dalam waktu yang banyak, dalam waktu yang singkat lah ibaratnya ya, maaf. Nah jadi ada 4 main reason yang menurut saya kenapa yang free itu cukup sedikit yang keluar dibandingkan yang pay gitu. Nah tapi apakah nggak guna gitu yang jadi apakah nggak guna exam topik yang free atau exam topik itu sendiri itu kan. Jadi exam topik keluarnya 15% doang, guna nggak gitu kan maksudnya. Ya yang pertama sih jelas berguna kan. Jadi di exam topik ini ada fitur diskusi di setiap soal ya, diskusi forum di setiap soal. Nah yang mana justru ironisnya, walaupun itu nggak keluar soalnya, tapi justru diskusinya itu yang menjadi kunci sukses di dalam ujian saya gitu. Jadi walaupun soal itu nggak keluar, tapi ada pembahasan detail nih. Kenapa? Ya adalah beberapa ya. Ya kebanyakan, maksudnya kebanyakan itu pada bahas detail kenapa opsi A nggak bisa, opsi B nggak bisa, opsi C bisa, opsi D juga nggak bisa gitu. Itu dibahas detail dan banyak orang yang setuju dan nggak setuju. Itulah yang saya lihat gitu dan saya juga hafalkan gitu kan. Jadi yang justru yang ketika ujian, oh ini kemarin nih ada orang diskusi dan dia mengatakan kalau ini nggak bisa nih, kompleks gitu kan, padahal dia mintanya nggak kompleks. Oh pasti jawabannya A gitu, oh pasti jawabannya B. Nah justru fitur diskusi ini walaupun soalnya nggak keluar, itu yang menjadi kunci kesuksesan di dalam ujiannya. Lalu yang B itu kan yang keluar kan sekitar 10 soal ya kan, 15,38% itu cukup gede ya menurut saya. Jadi kan kalian hanya perlu 85% effort gitu untuk menebak soal yang benar atau enggak ya, berdasarkan ingatan pembelajaran kalian ya kan. 15,38% ya lumayan lah.
gitu. Yang terakhir, apakah exam topic itu nggak berguna gitu? Ya sebenarnya berguna dan sangat berguna ya menurut saya, worth untuk dicoba gitu kan. Setiap soal tuh nggak perlu dihafalkan sebenarnya, tapi dipahami. Reasonnya yang bikin sukses malahan ya. Jadi reason kenapa kita milih opsi A, B, C itu malah yang bikin sukses. Dan yang paling penting adalah kalau kita nggak belajar dari exam topic, kita nggak akan tahu nanti ujiannya tuh modelannya soal kayak gimana gitu. Jadi ibaratnya ya kalau kalian nih AWS, saya cuman belajar dari bukunya aja, dari websitenya saja, kita kan nggak tahu tuh broad ya, ibaratnya terlalu luas untuk kita pelajari gitu kan kalau dari web. Tapi kan kalau dari exam topic ini udah spesifik, oh ini soal bentuknya panjang seperti ini, kita bisa langsung belajar gitu kan. Jadi menurut saya sangat worth it gitu, kita bisa tahu deh soal yang kita hadapi itu modelnya kayak apa tuh, kita bisa tahu gitu, itu dari exam topicsnya. Nah terus kan tadi bahasnya free atau pay gitu kan, enaknya yang mana gitu. Nah saya selalu menyarankan kalau kita ini modelnya orang Indo ya kan, orang Indo seneng gratisan kan, saya juga seneng gratisan, free aja, free. Nah tapi nanti nggak dapat yang apa namanya, nggak dapat yang itu dong, yang 50% lebih dong, jelas enggak. Jadi kalau yang ada beberapa teknik gitu kan, tapi menurut saya yang free itu lebih enak ya, gratis, nggak butuh modal apa-apa selain modal internet dan keniatan. Nah soal seperti yang tadi saya bilang, walaupun terbatas kita bisa breakthrough gitu dengan mekanisme tertentu, tapi sebagai timbal baliknya effortnya tuh setinggi angkasa ya, setinggi meraih angkasa, dan sangat-sangat tinggi effortnya kalau menurut saya. Kalau free itu siap tekor kuota ya, jadi berkaitan dengan soalnya tadi itu harus ibaratnya tekor banget kuotanya untuk kalian buka buat gitu kan. Nah ini yang terakhir, thank you for watching, tapi saya menjelaskan dulu gimana untuk mekanisme breakthrough-nya gitu. Jadi barat ada kemarin AWS pada saat saya belajar itu ada 800 soal, jadi kan logikanya 1 sampai 400 itu bisa diakses kan, 1 sampai 400 diakses, 401 sampai sisanya 800 itu nggak bisa diakses kan kalau pay kan. Nah kita harus searching di internet, jadi ngomong aja AWS Cloud Solution Architect 03 401 exam topic gitu kan, nanti akan muncul gitu. Nah akan muncul, dan kalau kalian free kan 1 sampai 10 soal muncul kan, jadi modelnya tuh udah kayak 1 sampai 10 pagi 2, kalau kalian next 11 sampai 20 gitu kan. Nah tapi kalau kalian searching dari internet, yang keluar tuh juga cuman 401 dan satu nomor doang. Jadi bisa kalian bayangkan, jadi kalau dari 401 sampai 800 itu bayar, kalian harus searching 401, 402, 403, 404, 5, 6 dan sampai ke 800. Makanya saya ngomong effortnya setinggi angkasa gitu. Dan apakah setiap soal ada gitu di internet kita bisa akses? Jawabannya enggak juga gitu. Kenapa? Karena yang pertama itu sebenarnya jadi yang pertama itu ada beberapa soal yang linknya tuh urut gitu, jadi linknya kan ada nomornya tuh di belakangnya kan, kalian bisa otak-atik itu biar cepat. Mungkin 19, oh yang nomor 19 19, kalau 20 ya harusnya 20 kan, 21 21, tapi kadang nggak gitu, 21 misal 19 20 nya tuh ada di soal lain, tiba-tiba kita kelempar ke soal ke mitra lain kan. Nah baru 21 tuh nyambung ke 19 nya. Nah jadi acak kita harus terpaksa nge-searching atau memodifikasi kodenya gitu lah kalau hoki gitu kan. Nah terusan kalau soal yang paling baru ibaratnya yang 2024 keluar gitu kan, ada juga, dan itu nggak keluar sama sekali. I don't know, mungkin memang saya yang nggak hoki aja dapat gitu kan. Nah ingat mekanisme setinggi angkasa ya, effortnya setinggi angkasa. Nah terus gimana gitu kan ya, itulah kenapa memang kebanyakan kalau saya sendiri saya SS gitu kan, saya SS gitu, jadi saya SS soalnya sama pembahasannya gitu, jadi biar nggak buka-bukaan lagi gitu. Nah tapi itu juga nggak bijaksana gitu, karena ada beberapa soal yang dari exam topics itu kan nanti sistemnya voting kan, jadi oh untuk soal nomor ini untuk soal ini gitu, banyak kan komunitas votingnya nomor A gitu, 80%, 70%, 60%, most voted lah tulisannya. Tapi ada beberapa soal yang 50% A, 50% B gitu kan. Jadi kita nggak tahu yang benar ya,
mana yang salah yang mana gitu kan, tergantung kita baca dua-duanya di forum itu. Kalau adu mekanik sama-sama bener gitu kan, jadi agak pusing gitu. Dan yang terakhir, yang paling nyebelin dari exam topic adalah ketika diblokir karena kita kebanyakan akses. Ya benar, jadi exam topic ini saya nggak tahu ya, kemarin ketika saya akses itu kita diblokir karena dikira DDoS attack gitu. Jadi kayak kita diserang supaya websitenya down gitu kan. Jadi kita nggak boleh ngakses dulu gitu. Nah ketika nggak boleh ngakses, kita harus pakai VPN gitu, proxy yang baru. Nah proxy yang baru ini mungkin kalian bisa proxy atau ke hide.me dan segala macamnya. Dan itu kan berarti kuota internetnya harus lebih banyak dari sebelumnya gitu kan. Dan itu satu soal loh. Jadi bayangin, untuk satu soal kalian harus buka VPN dulu, masukin linknya, kalian klik gitu kan. Terus kalian harus balik lagi ke buka tab baru, mungkin buka VPN lagi, ngulang lagi dari awal, dari 401 sampai 800 misal aja. Dan itu berarti effort kalian harus setinggi angkasa, harus punya mindset saya harus jadi pemenang lah ibaratnya lah, kayak gitulah. Nah karena itu berat banget menurut saya yakin kalau yang nggak niat itu pasti cuman yang ngapalin yang free. Padahal kalau kita lihat ini memang bisa keluar gitu, memang bisa keluar, tapi presentasinya kecil, cuman 4-5%an. Sedangkan yang ini itu sampai 11% gitu kan. Jadi kalau di total mungkin sekitar 15%an gitu kan. Nah lumayan sebenarnya 15%, itu dengan effort full ya. Saya dari 1 sampai 800 itu sampai 400 mah enak ya, 1 sampai 10 saya 1 cepat gitu. Tapi ketika udah 401 dengan diblokir tadi kita harus buka VPN, itu berat banget. Dan jujur saja saya butuh kayaknya waktu, itu sebenarnya cepet ya kalau saya mau ngomong. Jadi SS pindah ke Word, di PDF-in beserta penjelasannya itu saya butuh waktu kelihatannya 3 jam, 3 jam bener, 3 jam lebih dikit lah. Itu per hari ya, jadi 10 sampai jam 1 udah selesai, tapi itu butuh waktu 2 hari. Jadi mungkin sehari 6 jam tuh udah selesai, tapi kuota internetnya pasti banyak banget. Dan saya pakai wifi. Nah jadi saya nggak perlu memikirkan tentang beberapa halnya itu ya. Nah tapi memang effortnya tinggi, apalagi diminta, apalagi pakai Word ya, di SS pindahin ke Word. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Nah tapi ya memang effortnya gede gitu, dan diblokirnya itu yang jadi masalahnya gitu. Nah jadi mekanismenya kalau kemarin saya cari dulu di rumah gitu kan. Ini yang mana yang beneran beneran ngeluarin soal exam topik gitu kan. Karena diblokir, ya ingat ya, karena diblokir, asumsinya yang saya cari itu benar gitu. Jadi saya nggak bisa ngecek kan, karena harus pakai VPN. Kalau pakai VPN kan berarti internetnya harus banyak kan. Saya masukin ke WA gitu, saya plot-plotin 1 sampai 10, 1 sampai 10, 1 sampai 10 gitu, 10-10 lah ibaratnya. Ketika mungkin ada wifi, saya buka tuh linknya tuh, kopas ke VPN, banyak tab gitu. Saya tinggal SSS aja, masukin ke Word, PDF-in, selesai gitu kan. Itu semua saya lakukan. Jadi dari 400 sampai 800, effortnya memang tinggi dan sangat capek luar biasa. Kalau saya mau ngomong, capek luar biasa, dan cuma 15% lagi yang keluar. Tapi itu diskusinya lah yang buat saya lolos, dan ya lulus Cloud Solution Architect ya. Dan sangat worth it sih, menurut saya sih worth it untuk dicoba. Tapi memang effortnya memang kalau dari awal saya ngelihat itu banyak yang di awal-awal ya, page 1 itu yang 1 sampai 10 itu banyak yang ngemis untuk meminta akses untuk premium gitu. Akses premium karena ya per bulan ya. Menurut saya sih cukup susah sih menurut saya. Kalau siapa sih yang mau ngasih gitu kan. Kalau kita bisa, effortnya memang luar biasa sih. Nah, itu sih menurut saya yang bisa kita ambil hikmah dari ujian saya dengan memakai exam topik. Kalau ditanya worth apa enggak, jawabannya sangat worth it banget, tapi enggak untuk dijadikan pedoman utama. Yang dijadikan pedoman utama itu malah diskusinya, bukan soalnya. Karena ada beberapa 1-2 hal memang ya diskusinya yang paling membantu menurut saya untuk meluluskan ujian itu. Jadi itu, kalau kalian sampai menonton di titik ini, makasih banget. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe, klik like dan komen. Kalau kalian mau request apapun bisa lewat DM Instagram atau lewat kolom komentar.
thank you, really appreciate it. Dan ya makasih banget lah kalau kalian udah mau nonton di sini, dan thank you, bye bye.